Ya, selamat datang di perkuliahan e-commerce kembali. Jadi hari ini kita sebenarnya intinya adalah membahas bagaimana kita bisa tahu pendapatan dari bisnis kita atau bisnis yang akan kita jalankan itu menguntungkan nggak gitu ya. Pendapatannya itu bisa cukup oke nggak gitu ya. Nah, judulnya di sini adalah Market Driven Sales Forecast gitu ya. Apa artinya? Artinya kita akan memproyeksikan atau meramalkan berapakah penjualan kita gitu yang akhirnya nanti mengerucut pada berapakah pendapatan kita yang didasarkan pada uh, perkiraan pasar kita juga. Jadi di pertemuan sebelumnya kita kan sudah pernah membahas mengenai bagaimana memperkirakan ukuran pasar, gitu ya. Nah, maka di pertemuan yang kali ini kita akan mengkaitkan hal itu dengan bagaimana kita meramalkan penjualan kita atau pendapatan kita nantinya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa untuk memproyeksikan pendapatan gitu ya, itu tidak bisa kita hanya memproyeksikannya misalkan hanya hari ini dapat berapa. Kalau untuk suatu bisnis yang akan dibuat, perencanaan sebuah bisnis itu nggak bisa seperti itu. Tapi kita harus nantinya merencanakan itu sampai beberapa tahun ke depan gitu ya. Biasanya ya 3 tahun ke depan atau lebih baiknya biasanya sampai 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena kita supaya tahu nantinya itu bisnis kita setelah berjalan sampai 3 tahun atau 5 tahun, itu dia seperti apa, bayangan kita seperti apa, gitu ya. Cukup bagus nggak? Tapi ini nggak boleh hanya dibayangkan dengan hanya ngarang gitu ya, nggak boleh tanpa dasar. Ini kita akan lakukan dengan dasar data gitu ya, yang kemudian akan kita hitung juga gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ingat adanya sebuah segmen di dalam bisnis, gitu ya. Maka, yang pertama adalah kita akan mencatat, gitu ya, semua segmen utama apa saja, gitu ya, yang kira-kira akan kita target di dalam bisnis kita, gitu ya. Kemudian nantinya kita akan atau kita akan meramalkan, kita akan memprediksikan untuk setiap segmen ini, gitu ya. Apa maksudnya? Misalnya kalau, Samsung, ya. Samsung itu segmennya bukan hanya satu. Nah, dari mana kita tahu? Dia bukan hanya jualan HP yang sangat mahal, tapi dia juga jualan HP yang murah, gitu ya. Karena apa? Karena dia punya segmen tidak satu, dia punya segmen lebih dari satu. Dia punya segmen atas, gitu ya, di mana HP-nya adalah mahal-mahal dengan fitur yang luar biasa. Dia punya segmen tengah, di mana HP-nya itu ya pokoknya secara tampilan cukup oke, tapi secara fitur mungkin tidak maksimal. Dan dia punya segmen bawah, di mana ya yang penting Samsung gitu ya mereknya yang terkenal. Tapi ya fiturnya pokoknya hanya yang bisa digunakan sehari-hari saja gitu ya. Modelnya pun ya cukup standar-standar. Nah, itu segmen yang berbeda. Di mana waktu kita membuat perencanaan sebuah bisnis, semua segmen itu harus kita ramalkan, harus kita prediksi berapakah nanti penjualannya, pendapatannya. Untuk apa? Ya untuk kita tahu nanti apakah cukup bagus semua segmen kita. Gitu ya. Apakah bisnis kita untuk 3 tahun ke depan masih hidup, gitu ya. Nah, berikutnya adalah revenue. Revenue atau pendapatan. Tentu saja kita kalau jual itu pengen pendapatan. Karena itu kita akan mencatat gitu ya. Pendapatan apa gitu ya yang sudah kita dapatkan di tahun terakhir. Nah, ini kalau misalnya bisnisnya sudah jalan, gitu ya. Tapi kalau misalkan bisnisnya belum jalan, ya kita akan memprediksi berapakah pendapatan kita itu dengan menggunakan data pasar, gitu ya. Kemudian dengan menggunakan target kita. Kita mau mentarget seberapa banyak, kemudian pasarnya ada berapa kan, kita target berapa, kemudian setelah itu kita mau jual berapa, gitu ya. Maka itu menjadi target pendapatan kita, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah market demand prospect. Kalau yang ini kita akan kaitkan banget dengan market size kita sebelumnya gitu ya. Kita akan menghitung. Ya, jadi ini bukan dikarang ya, bukan tulis seenaknya, tapi ini dihitung dari data. Kira-kira ya di beberapa tahun ke depan gitu ya, pasar kita artinya yang sudah kita definisikan gitu ya, kita mau menjual ke umur berapa, orang kerjaannya apa, dan sebagainya kayak yang di minggu lalu gitu ya.
pasar kita itu kira-kira akan eh, bertumbuh atau akan naik berapa persen per tahunnya, gitu ya. Jadi kita memprediksi seperti itu. Dari mana apa namanya prediksinya? Kita akan melihat data juga. Misalnya kalau kita itu targetnya adalah ada yang anak-anak umur sekitar 15 sampai 17 tahun. Maka kita tahu bahwa itu adalah anak-anak yang biasanya gitu ya, SMA gitu ya. Maka kemudian kita akan coba untuk cari data pertumbuhan siswa SMA setiap tahunnya. Nah, nanti persentase pertumbuhan itu akan kita linearkan dengan pertumbuhan pasar kita di segmen itu, gitu ya. Jadi di segmen itu pakai pertumbuhan itu. Nah, itu contohnya. Yang berikutnya adalah competitive position. Nah, competitive position ini berbicara mengenai posisi kita terhadap pesaing, gitu ya. Jadi posisi kita terhadap pesaing itu sangat menentukan karena apa? Karena kalau misalnya pasarnya itu rebutan apalagi, gitu ya, berebut gitu ya, maka kita harus tahu posisi kita ini kita sebenarnya bisa menguasai pasar berapa banyak, ya berapa persen dari apa namanya pasar yang ada. Kemudian kita harus juga mentargetkan atau memprediksi juga untuk tahun depan atau tahun-tahun berikutnya itu kira-kira apakah kita akan mengambil pasar makin banyak atau seperti apa, gitu ya. Nah, berikutnya adalah tentang likely revenue growth. Nah, kalau yang ini juga sebenarnya sama tentang pertumbuhan, tapi kalau tadi tentang pertumbuhan pasarnya, kalau yang sekarang tentang pertumbuhan pendapatannya, ya. Nah, kenapa? Karena pasar yang bertumbuh kadang-kadang tidak sejalan dengan pendapatan kita yang akan bertumbuh, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita juga harus tahu pasar itu bisa jenuh, gitu ya. Pasarnya makin banyak, orangnya makin banyak yang di umur itu, gitu ya. Tapi permasalahannya adalah orang-orang makin sedikit yang mau beli produk kita dari tahun ke tahun. Artinya apa? Pertumbuhan pendapatan kita menurun dong waktu itu. Nah, itu sesuatu yang harus kita sadari sendiri. Jadi kita tidak boleh mengutamakan ego bahwa wah nggak mungkin produk saya pasti akan disukai sepanjang masa. Enggak, kita harus lihat benar tak produk ini itu akan disukai terus menerus. Nah, misalnya kayak kita jualan barang fashion, kita tahu bahwa barang fashion itu sangat bergantung pada waktu. Kalau misalnya barang fashion itu baru booming, wah dia luar biasa. Tapi dia kemudian ada fase kalau di dalam ekonomi itu dibilang fase decline. Mulai barang itu ditolak di pasar. Orang mulai nggak suka itu. Seperti apa? Contohnya seperti game Pokemon Go. Pokemon Go itu dulu dia kan mentarget orang-orang mulai dari anak-anak mungkin ya sampai orang dewasa. Gitu ya. Lah, permasalahannya adalah pasarnya sebenarnya ngembang besar, gitu ya. Tapi pendapatan dia makin lama makin turun. Kenapa? Mulai decline. Orang tambah lama tambah bosan, gitu ya. Dan itu harus kita sadari kapan mulai bosan. Karena itu kita harus tahu kapan mulai naik, pendapatannya kapan mulai menurun, gitu ya. Berikutnya, nah ini mulai kita akhirnya di top down revenue, gitu ya. Kita mulai mentotal, gitu ya. Berapakah pendapatan yang dapat kita hasilkan dari pertumbuhan pasar tadi, gitu ya. Dari pertumbuhan pasar tadi, berapa yang bisa kita hasilkan. Pertumbuhan pasar tentu saja mempertimbangkan poin-poin tadi ya, pesaing gitu ya, kemudian produk kita decline atau enggak gitu ya. Tapi intinya adalah kita di awal mentotal dulu dari pertumbuhan pasar gitu ya, berapa pendapatan yang mungkin kita hasilkan. Belum kita hasilkan ya, karena kita baru memprediksi, memproyeksikan gitu ya. Nah, yang berikutnya, nah, yang berikutnya bottom up revenue. Kalau yang ini kita berpikirnya beda lagi. Kalau misalnya gitu ya, pasarnya itu bertumbuh, maka kita harusnya juga punya seperti strategi untuk meningkatkan
penjualan kita. Jadi yang pertama tadi kita hanya pasrah pada pasar maunya gimana, gitu ya. Kalau yang nomor 7 ini, kita mulai punya inisiatif, ya, untuk mencoba, eee, meningkatkan penjualan kita, gitu ya. Nah, inisiatif ini bisa macam-macam. Misalnya bisa kita, apa namanya, me-launching produk yang baru, melakukan inovasi apa, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga memprediksi, kalau misalnya saya me-launching produk baru ini, maka kira-kira pertumbuhan pendapatan saya di tahun itu meningkat seberapa banyak, gitu. Nah, biasanya orang itu, apa, strateginya juga kalau punya, apa namanya, produk itu, tidak semua produk di-launching di awal semua, gitu ya. Kalau launching awal semua nanti dia tidak punya, apa namanya, tidak punya cadangan, gitu ya. Jadi di awal di-launching dulu ini, gitu ya, tapi kemudian dia sebenarnya sudah punya yang siap-siap mau di-launching lagi, nanti begitu pasarnya mulai agak turun sama dia ganti lagi, gitu ya. Seperti misalnya, eee, apa namanya, mobil Avanza, gitu ya. Nah, Avanza itu kalau kita lihat, mobil itu dulunya, apa modelnya seperti itu, gitu. Kemudian dia tahu kan, wah ini pertama penjualannya luar biasa, kemudian mulai mau turun sama dia dikeluarkan lagi gitu ya, apa namanya, model yang baru lagi yang sebenarnya kalau kita lihat sih modelnya nggak beda-beda jauh sih gitu ya. Paling beda lampu depannya, beda lampu belakangnya, beda bumper depannya gitu ya. Sedangkan dalamnya sama. Gitu ya. Jadi ibaratnya kalau di pabrik itu cetakannya ya mirip lah. Gitu ya. Dia cuma nambah cetakan dikit-dikit untuk bagian depan gitu ya. Tapi apa? Dia itu berhasil untuk membuat penjualannya bertumbuh gitu ya. Tetap bertumbuh penjualannya. Atau setidaknya dia mempertahankan supaya nggak sampai benar-benar decline. Nah, nah nanti hasilnya itu kita catat juga, kita total juga, gitu ya. Ya, dan terakhir, nah kita total semuanya dari yang tadi market driven gitu ya, sama yang dari hasil tadi kita itu mencoba untuk menumbuhkan eh, apa pendapatan kita dengan inisiatif kita tadi, meluncing produk baru dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya hanya itu saja untuk yang, apa namanya, inti dari kita memproyeksikan pendapatan. Cuman kalau kita hanya berbicara mengenai teori, kadang kita itu, wah nggak tahu ya, eee, detailnya seperti apa, praktiknya seperti apa. Maka oke oke, mari kita sederhanakan ini semua, gitu ya. Kita buat ini semua menjadi super sederhana, oke? Nah, silakan kita kumpulkan dulu hal-hal berikut. Yang pertama, tuliskan detail semua jenis barang atau layanan yang Anda sediakan. Nah, sebuah bisnis itu biasanya barang atau layanannya nggak satu. Misalnya kayak Gojek aja. Gojek punya GoFood gitu ya, punya GoRide gitu ya dan sebagainya. Salon punya juga macam-macam. Dia punya apa namanya, eee, krimbat, punya potong rambut, punya apa, lah itu semuanya didetailkan. Game juga gitu, jangan salah, game juga gitu. Seperti apa namanya, misalkan, Mobile Legends, wah orang apa namanya, bisa ada apa namanya, barang yang memang gratisan, pokoknya dipakai, ada dia penjualan skin-skinnya mungkin gitu ya, mungkin penjualan hal-hal lainnya, ada Starlight membernya dan sebagainya, gitu ya. Itu semua jenis barang dan layanan yang bisa disediakan, ya. Berikutnya adalah kita melakukan analisis pesaing sejenis. Nah, jangan lupa tadi ada competition kan, maka pesaing sejenis harus kita analisis ya. Siapa saja pesaingnya. Untuk apa? Untuk melihat kuantitas rata-rata tiap pesanan per bulan. Nah, tadi kan sempat dibahas bahwa kalau kita itu bisnisnya belum jalan, kan kita nggak punya data nih, kita apa namanya jual berapa. Maka caranya gimana? Cara paling gampang adalah kita lihat bisnis sejenis. Bisnis sejenis itu kira-kira rata-rata berarti artinya kalau bisa cari beberapa bisnis sejenis. Cari rata-ratanya, dia itu bisa apa namanya, mendapatkan berapa pesanan per bulannya. Ya itu paling gampang ya, data paling gampang. Ya. Kemudian berikutnya adalah kaitkan pertumbuhan kuantitas rata-rata tiap pesanan di poin sebelumnya itu, ya, per bulan yang tadi dengan market growth. Nah, dengan pertumbuhan pasar, gitu ya. Jadi apa maksudnya? Setelah kita, apa namanya, dapatkan kira-kira kuantitas rata-rata pesanan segini, market growth-nya segini per tahun.
maka mungkin tahun depan, gitu ya, tahun tahun depannya, mungkin kuantitas rata-rata tiap pesanan bisa saya kalikan dengan persentase market growth itu. Nah, gitu ya. Berikutnya, buatlah asumsi logis mengenai besaran target yang ingin diraih dari pasar potensial yang ada. Jadi artinya apa? Pasar itu bisa besar. Misalnya pasar kita ada 2 juta orang. Nah, yang belum dilayani itu loh ya. Misalnya totalnya 10 juta, 8 juta sudah diambil pesaing, kita hitung 2 jutanya masih belum dilayani. Apakah kita terus kemudian bilang, "Oh 2 juta buat saya semua?" Belum tentu. Buat asumsi yang logis. Dari apa buat asumsinya? Dari kemampuan yang kalian kira-kira bisa. Maksudnya gini, misalnya saya buat bisnis nih, jasa titip, jasa titip beli, gitu ya. Nah, kemudian kita prediksi di awal, gitu ya, kira-kira kita punya berapa armada. Nah, kalau kita misalnya di awal mikir, waduh ini susah cari armada. Paling awal-awal bisa sama teman-teman saya sendiri dan sebagainya, paling cuma 10 armada. Nah, kalau armadanya 10, mana bisa melayani 2 juta orang, gitu ya. Jadi buatlah asumsi yang logis tergantung dengan kapasitas kalian. Kalau produksi ya kapasitas produksi. Kalau pelayanan ya kapasitas pelayanan, gitu ya. Nah, berikutnya, tentukan harga barang atau layanan Anda. Nah, ini penting. Kita harus, kalau mau memproyeksikan pendapatan, kita harus tahu kira-kira kita jual barang kita itu harganya berapa. Nah, caranya kita untuk menghitung harga barang kita itu tidak bisa hanya misalkan bilang, oh pokoknya saya jual ambil untung 10.000. Loh, 10.000 kalau barangnya itu harganya 100.000 masih oke lah. Lah kalau harga barangmu 10.000, gua ambil untung 10.000, pukul rata 10.000 semua. Jadi apa nanti? Gitu ya. Akan jadi mahal sekali. Nah, sebenarnya rumus untuk mencari harga barang atau jasa atau layanan itu ada banyak. Cuman ada salah satu misalnya menggunakan yang ini saya tuliskan unit cost dibagi dengan satu main desired return on sales. Nah, di sini apa yang perlu kita tentukan? Desired return on sales. Jadi berapakah return on sales yang kita ingin dapatkan? Ini dalam persen. Misalnya 25%, gitu ya. Unit cost adalah berapa biaya yang kita keluarkan untuk setiap pesanan yang kita layani. Untuk setiap pesanan yang kita buat. Berapakah unit cost-nya? Kalau di dalam produksi, unit cost ini ya kayak harga bahan baku dan biaya produksi, gitu ya. Kalau di dalam pelayanan misalkan ya unit cost bisa jadi berapa yang mau diberikan pada orang yang melayani itu. Nah, itu unit cost-nya kan yang diambil sama dia. Nah, kemudian dibagi satu min desired return on sales. Nanti kita bisa menentukan berarti harganya harus berapa. Gitu ya. Yang berikutnya, asumsikan secara logis kenaikan harga per tahun. Nah, kalau kita sudah menentukan berapa harga yang mau kita patok, harga itu bisa naik, gitu ya. Nah, maka kita harus mengasumsikan juga kira-kira tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ya, harganya itu bakalan naik jadi berapa. Kadang-kadang ada yang membuat kenaikan harga ini dilinearkan dengan kenaikan inflasi. Nah, gimana caranya supaya kita tahu bahwa kenaikan ini cukup oke dengan mengikuti kenaikan inflasi? Kita harus lihat juga eee, barang atau cost, biaya ya, biaya-biaya yang kita keluarkan itu terkait barang-barang atau layanan itu, apakah itu juga terkait dengan eee, inflasi apakah itu kena inflasi yang lumayan, ya. Kalau iya, ya berarti oke, harga barang kita bisa dilinearkan dengan inflasi. Nah, di awal tadi sudah dibilang bahwa bisnis itu segmennya bisa banyak ya, dan kita akan lakukan proyeksi pendapatan ini per segmen, gitu ya. Nah, karena itu kita harus mengulangi hal ini yang tadi itu ya, untuk tiap segmen yang menjadi target Anda, gitu ya. Makin detail, makin bagus. Oke, mungkin itu saja yang untuk materinya proyeksi pendapatan. Kita akan lanjutkan dengan aktivitas kelas, gitu ya. Aktivitas kelas ini dilakukan secara berkelompok juga dengan kelompok kalian. Tapi ingat, diskusi hanya dilakukan secara online, gitu ya. Yang harus kalian lakukan adalah seperti yang tertulis di sini, buatlah perencanaan pendapatan dari salah satu revenue stream
yang telah Anda susun di BMC Anda sebelumnya. Nah, karena ternyata ada kelompok yang menuliskan lebih dari satu revenue stream. Nah, buat salah satu aja, proyeksikan berapa nilai jual atau harga dari revenue stream tersebut gitu ya. Ya ini kayak pendapatannya lah ya, pendapatannya berapa dari apa namanya, situ gitu ya, dan nah ini ya harganya dan kemudian dan berapa total pendapatan ini tadi ya dalam sebulan saja. Nah kita, eee, apa namanya, proyeksikan dalam sebulan saja. Buatlah awalnya sebulan saja, kemudian buatlah proyeksi pertumbuhannya untuk 1 sampai 5 tahun mendatang. Tapi, nah ini nanti diawali dengan bikin sebulan dulu, kemudian diproyeksikan sampai 1 sampai 5 tahun mendatang. Biasanya sih untuk memproyeksikan ke tahun-tahun ke depan itu tinggal cari growth-nya, gitu, pertumbuhannya, kemudian kita kali-kalikan, gitu ya. Ini dikerjakan pakai Excel ya, nanti, waktunya adalah 40 menit, setelah selesai 40 menit nanti kita connect ke Zoom seperti biasa, kemudian nanti, saya akan panggil secara acak gitu ya, nama-nama yang harus mempresentasikan dan karena itulah setiap anggota kelompok harus punya Excel-nya. Setiap anggota kelompok harus punya Excel-nya, gitu ya. Caranya gimana? Ya pakai Google Sheet toh ya. Kerjakan pakai Google Sheet kan bisa, langsung bareng-bareng banyak orang. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dan semoga kita selalu semangat untuk belajar online ini. Terima kasih.